Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Khatamul anbiya'il mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syuro sekaligus anggota DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI Bapak Muhammad Hidayatul Wahid. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSD. Yang saya hormati Ketua BPW Banjabar Al-Ustadz Ahmad Ru'yat beserta seluruh jajaran, dan wabil khusus yang saya hormati Korwil DKI Jakarta yang juga Wakil BPW Banjabar Al-Ustadz Haji Karyatin Subiantoro, seluruh anggota DPR RI yang saya hormati, wabil khusus anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, 2, dan 3. Ada Ustadz Dr. Mardani Alisera, ada Ibu Ustazah Dr. Anis Biarwati, ada Ustadz Dr. Hidayatul Wahid, ada Ibu Dr. Kurniasi Mubidayati, dan ada Bapak Dr. Andas Haji Adang Derajatun. Juga yang saya hormati anggota DPRD DKI Jakarta, wabil khusus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Al-Ustadz Abdurrahman Sohemi. Juga tidak ketinggalan yang saya cintai, saya banggakan, Ketua MPW DKI Jakarta Al-Ustadz Syakir Purnomo. Juga yang saya hormati dan semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua DSW DKI Jakarta Al-Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz, seluruh BPH dan bidang DPW DKI Jakarta yang saya banggakan, yang saya hormati. Juga tidak ketinggalan seluruh anggota DPTD DKI Jakarta. Juga yang saya banggakan para pimpinan Partai Keadilan Sejahtera tingkat kecamatan di 44 kecamatan, dan semua ketua DPRA yang ada di DKI Jakarta sebanyak 267 DPRA beserta jajaran. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji bagi Allah, pada pagi hari ini dengan izinnya kita diperkenankan untuk bermuajahah sekaligus koordinasi dalam rangka rapat kerja DPW PKS DKI Jakarta. Sebelum lebih jauh, saya ingin berpantun. Makan nasi uduk pakai semur. Cakep. Makan ketupat dibelah 4. Semoga kita panjang umur, selalu sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga di tengah keterbatasan karena pandemi Covid-19, alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahim dan merapatkan barisan dalam rapat kerja wilayah DPW PKS DKI Jakarta tahun 2022. Salawat teriring salam semoga tercurah selalu untuk kedua sana kita, penghulu dakwah kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin
wal hadirat rahimakumullah, kita telah menyelesaikan program kerja tahun 2021 sebagai tahun konsolidasi. Dan pada saat ini kita berkomitmen bersama akan mengisi tahun 2022 sebagai tahun ekspansi. Di tahun ekspansi ini kita harus banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan utamanya lebih dekat dengan masyarakat. Memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat di DKI Jakarta yang kita cintai. Kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang aktif memperjuangkan semua kepentingan masyarakat di DKI Jakarta. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa DPR, pemerintah, dan KPU telah menetapkan bahwa pelaksanaan pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024 yang bagi kita ini adalah puncak penentu kerja-kerja kita yang kita lakukan selama 5 tahun. Tahapan pemilu akan dimulai sejak 20 bulan sebelum 14 Februari 2024. Artinya mulai Juni 2022 tahun ini. Mari kita songsong tahapan ini dengan penuh semangat. Hal ini juga menandakan dimulainya kerja-kerja kita yang lebih serius dan mempersiapkan partai kita sebagai partai yang layak dipilih dan menjadi pemenang pada pemilu tahun 2024 mendatang. Saya berharap tidak ada satupun anggota yang tidak bekerja dalam mempersiapkannya. Kita bersama-sama akan menjalankan semua program dan kebijakan partai dan semata-mata hanya untuk berkhidmat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan seluruh masyarakat Indonesia. Allah Maha mengetahui kita adalah orang-orang yang berjuang mencari ridhonya. Kita adalah orang-orang yang berjuang dengan tulus ikhlas agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan maju serta mampu menyejahterakan rakyatnya. Ini adalah bagian dari kebaikan yang kita perjuangkan dan inilah merupakan jihad kita yang akan selalu menang memperoleh keridhaan dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara telah disahkan dan menjadi landasan hukum Ibu Kota Negara yang baru. Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta yang kita cintai ke Kalimantan. PKS tidak pernah menyetujuinya, apalagi dalam situasi dan kondisi sulit seperti sekarang ini. Maka kita sampaikan kepada warga Jakarta bahwa PKS tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara dan kita akan terus memperjuangkan agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara yang kita cinta. DKI Jakarta adalah kota yang penuh sejarah, merupakan tempat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, tempat Sumpah Pemuda diikrarkan, tempat para syuhada mengusir kaum penjajah Sunda Kelapa di Jakarta tercinta ini. Jakarta adalah kota sejarah yang tidak bisa dilepaskan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan hianati rakyat yang sedang menderita karena COVID-19. Berbagai persoalan ekonomi dengan harus mengeluarkan biaya yang besar hanya demi kepentingan pemindahan ibu kota. Kita akan lawan, sekali lagi, PKS akan memperjuangkan dan mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, tahun 2022 adalah tahun terakhir dari kepemimpinan gubernur yang kita usung di DKI Jakarta, itu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Marilah bersama-sama kita mengisi dan mengakhiri kepemimpinan beliau dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, di mana kita dan gubernur telah menyelesaikan semua janji kampanye yang sudah disampaikan pada saat kampanye lalu. Dan hari ini kita menyaksikan Gubernur DKI Jakarta telah mendapatkan
award, sebanyak 19 award yang luar biasa. Penghargaan berkala nasional dan internasional. Bahkan yang lebih spesial, Gubernur DKI Jakarta telah membangunkan stadion yang bertaraf internasional, Jakarta International Stadium. Bahkan kalau kita berjalan-jalan di jalan utama, serasa kita berjalan di Eropa. Nampaknya layak kita meminta Gubernur DKI Jakarta untuk lanjutkan menjadi Gubernur Jakarta periode kedua 2024 yang akan datang. Takbir! Allahu Akbar. Rakerwil DPW PKS Jakarta tahun ini adalah persiapan ekspansi kita menuju tahun mobilisasi 2023. Dan tahun 2024 adalah tahun pembuktian kemenangan kita. Kita akan bertransformasi, bekerja keras dan bekerja cerdas, menyesuaikan dengan era disrupsi yang mengharuskan kita untuk lebih bersinergi, memahami kebutuhan konstituen dan masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi yang telah berkembang pesat. Karena itu, program yang kita canangkan dalam berbagai Rakerwil, dalam Rakerwil kali ini, ya harus dapat mengimplementasikan strategi dan key result yang sudah ditetapkan oleh DPP. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, penguasaan teritori adalah syarat mutlak dalam proses pemenangan pemilu. Kita harus dapat membaca kebutuhan masyarakat dan berusaha untuk memenuhinya. Kita harus mengenalkan mereka dan menyampaikan visi, misi, serta platform PKS agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana konsep serta pemikiran Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun negeri. Setiap kita adalah the agent of social change, agen perubahan sosial yang akan membawa kemajuan, kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan dua hal yang menjadi tujuan partai, yaitu merealisasikan penambahan anggota dan penambahan kursi legislatif atau suara perolehan PKS. Jangan pernah menyepelekan silaturahim sekecil apapun. Ingatlah bahwa satu orang musuh terlalu banyak dan 1000 orang teman masih terlalu sedikit. Karena itu marilah kita bergerak, berinteraksi, bergaul dan bermasyarakat. Kita pahami mereka dan mengetahui kebutuhannya. Serta kemudian kita bantu, kita layani semampu kita. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran struktur DPW, MPW, DSW, DPD, DPC, DPRA, dan wabil khusus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPW Banjabar yang senantiasa mengawal semua program. Yakinlah pemenangan adalah milik orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan pantun penutup. Ke Kalibata membeli duren, cakep. Beli terasi di Cipinang Muara. PKS Jakarta memang keren. Siap kolaborasi menangkan Jakarta. Allahu Akbar. Merdeka. Demikian, hadanallahu ke jum'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.